Itu pensiunan Pertamina. Teman saya ada di komisi 7, ada di komisi 9, ya. Tapi hanya bisa dihitung dengan jari. Saya dulu memang SMA di Bandung, karena memang saya lahir di Bandung. Sampai saya tamat SMA, kecuali sewaktu revolusi fisik, saya mengungsi tahun 45 sampai 49, 4 tahun. Saya kembali lagi ke Bandung, mulai dari SD lagi, kelas 5, sampai saya tamat SMA, kemudian saya mendaftar ke ITB di Bandung. Pada waktu itu tahun 58, ya, tahun 58. Dan saya mengambil jurusan geologi, sebenarnya tidak begitu mengetahui apa geologi itu, ya. Tapi terus kemudian saya masuk di geologi, waktu itu bulan Juni 58, ya, September 58. Tapi kemudian April 59 sudah menjadi ITB. Ya, jadi ITB itu akhirnya dengan nama ITB itu April tahun 1959. Ya. Berarti VIP ya dulu? Ya, ya. Kemudian saya selesai tahun 63. Ya, tahun 63, tanggal 1 Juli tahun 1963, saya masih ingat. Semula saya mengajar di ITB, tapi terus kemudian karena sesuatu hal saya tidak jadi, dan saya bekerja di Pertamina di Jakarta. Sebelum saya bekerja betul, saya sempat belajar geophysics di Prancis selama 1 tahun. Perjalanan di Prancis. Oh, di apa? IFP itu? Bukan, saya lebih ke training, tidak mengambil apa namanya sekolah reguler, tapi saya training di suatu perusahaan. Saya kembali, saya join dengan Pertamina. Sejak itu karir saya berjalan sampai saya terakhir menjadi direktur eksplorasi dan produksi. Kalau sekarang istilahnya direktur hulu, ya, tahun 86, ya, 86. Ternyata saya hanya 2 tahun menjadi direktur, kemudian saya menjadi atau diangkat menjadi direktur jenderal minyak dan gas bumi yang dikenal dengan Ditjen Migas, ya. Waktu itu status saya sebagai Pertamina, tetapi kemudian istilahnya saya dipinjam oleh pemerintah sebagai direktur jenderal. Sementara hanya untuk sekitar 2-3 tahun, tapi terus kebablasan sampai 8 tahun. Pasang tahun berarti? Ya, 88 sampai 96. Ya, 88 sampai 96. Di 8 tahun itu pun saya minta berhenti. Sudah 8 tahun saya dari dirjen, masa sampai 10 tahun kecapean. Akhirnya saya berhenti, saya join sama satu perusahaan swasta, perusahaan minyak swasta di Jakarta. Tapi saya baru 6 bulan kerja sudah dicari oleh pemerintah. Ya, saya diminta untuk menjadi asisten Menko. Ya, dulu namanya asisten Menko atau Asmenko, sekarang namanya Deputy. Ya, kalau sekarang namanya Deputy Menko. Kemudian hanya 2 tahun, tahun
ya, 96 waktu itu sampai 98. Saya berhenti tahun 98. Jadi kalau cerita mengenai perjalanan karier sebagai geologis atau geolog ya, kalau Belanda dulu namanya geolog, kita bilang saja geologis ya, lebih mudah ya, sebagai geologis itu ternyata merupakan suatu modal yang besar ya untuk meniti karier. Karena sebagai geologis saya kemudian bisa belajar geophysics. Geophysics bagian daripada geologi ya, geophysics. Dari geologis sebagai geologis geophysics menjadi ahli eksplorasi. Karena keahliannya eksplorasi migas, jadi bisa meningkat ya di karier kemigasan ini, ke perminyakan ini. Itulah perjalanan saya sebagai geologis. Tapi kemudian saya switch setelah jadi Dirjen Migas tadi sebagai asisten Menko. Saya di bidang industri. Ya. Menko apa tuh? Menko Produksi dan Distribusi. Sekarang sudah tidak ada. Itu adalah kelanjutan dari Menteri Perindustrian waktu itu, almarhum Pak Hartarto. Oh, ya. Papanya Pak Erlangga. Nah, ayahnya Pak Erlangga sekarang. Pak Hartarto juga namanya Pak alumni ITB. Ya. Oke, setelah itu saya pensiun. Oh, deputi bidang apa Pak? Saya itu tadinya sebagai asisten 4. Ya, asisten 4 itu bagian pertambangan dan pertanian. Ya. Tapi kemudian ada yang meninggal, saya menggantikan. Kemudian ada yang pensiun, saya menggantikan. Akhirnya saya merangkap 4 asisten. Ya, bukan 4-3, asisten 2, asisten 3, dan asisten 4. Jadi istilah saya waktu itu asisten G Samsung. 2-3 saya merangkap berapa tahun itu, baru kemudian ada penggantinya, jadi saya mengikuti semuanya ya. Nah, salah satu teman saya Menko 1 itu adalah Pak Darmin Nasution. Oh. Yang kemarin ini masih jadi Menko Satu Ekonomi ya. Itu saya satu angkatan. Walaupun saya lebih tua tapi satu angkatan sama Pak Darmin Nasution. Waktu beliau jadi Asmenko, saya juga jadi Asmenko. Begitulah perjalanan karier sebagai geologis, dan saya pensiun akhirnya tahun 98. Saya kembali join dengan perusahaan yang waktu itu saya tinggalkan. Oh. Ya. Saya sekarang masih sebagai komisaris utama di PT Energi Mega Persada, EMP. Ya, mempunyai beberapa wilayah kerja di Indonesia maupun di luar negeri. Saya kira itu perjalanan. Tahun 2000 saya sempat menjadi Executive Director di IPA, tahu IPA? IPA. Indonesian Petroleum Association. Tahun 2000 sampai 2009. Oh. Ya. 2009 sampai 2014 saya sebagai advisor dari Board of Directors. IAGI itu merupakan suatu ikatan ahli geologi Indonesia sesuai dengan namanya, yang otomatis setiap geologis yang tamat dari pendidikan itu bisa masuk. Terlebih saya waktu mahasiswa saya juga sebagai pengurus di GIA, ya, dulu namanya PMGB, Perhimpunan Mahasiswa Geologi Bandung, ya, PMGB. Saya waktu itu pegang yang terakhir adalah sebagai ketua seksi pendidikan, ya. Jadi otomatis waktu itu masuk dari anggota IAGI dan kita cukup aktif, walaupun waktu itu masih belum banyak ya. Dan saya membuat PT IAGI di Jogja. 30 tahun itu waktu itu yang membuka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 30 tahun kemudian,
tahun 83, 2000 berapa? 30 tahun kemudian. 2013 ya, 2013. Oh iya. 2013 ada Pit Iyagi, saya hadir di Jogja juga. Oh. Yang membuka adalah Hamengkubuwono X. Oh. Jadi waktu itu saya bilang sama beliau, Pak, bilang, I was the chairman of Iyagi when your father was giving speech. Harapan saya itu adalah bahwa hendaknya geologis itu ada, berperan di setiap instansi, yang terkait dengan penggunaan alam, ya. Malah saya inginkan ada di dalam instansi-instansi yang strategis, seperti misalnya Bappenas, ya, perencanaan nasional, ya. Perencanaan nasional itu harus diikuti dengan evaluasi dari geologi. Jadi harus bisa mampu geologis kita itu masuk di instansi-instansi pemerintah, ya. Jangan hanya di perusahaan-perusahaan, harus masuk sampai ke Bappenas. Jangan hanya masuk di BPPT, jangan hanya masuk di instansi seperti SDM yang pasti dia mempunyai kepentingan tertentu, ya, dan tujuan tertentu. Misalnya Bappenas itu sangat strategis, ya. Jadi dalam perencanaan nasional itu harus ada suara dari geologis, harus ada, ya. DPR bisa dihitung dengan jari, ya. Itu pensiunan Pertamina. Teman saya ada di Komisi 7, ada di Komisi 9, ya. Tapi hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi suaranya juga di satu komisi misalnya ada 56, hanya ada 2 orang misalnya yang tahu mengenai oil and gas, ya hilanglah suaranya, ya. Nah itu harus bisa. Jadi geologis juga harus bisa berpolitik. Berpolitik itu apa sebetulnya? Berpolitik itu mengetahui apa sebenarnya kepentingan nasional, apa strategi nasional untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Itu yang sebenarnya politik, ya. Jadi harus bisa berpolitik, kalau bukan politik itu politik itu kotor, politik itu hanya cari uang, bukan, ya. Jadi geologi juga harus bisa berpolitik. Berpolitik itu artinya kita concern dengan masalah nasional, kita concern dengan kemampuan nasional, kita concern dengan tujuan-tujuan nasional. Sehingga kalau semua itu kita concern, kita jadi bisa berperan untuk memajukan bangsa ini, ya. Itu arti daripada politik. Yang dulu kita usahakan adalah kita harus mempunyai database. Database baik mulai dari keanggotaan, kedua adalah penempatan mereka di mana saja, ketiga adalah bagaimana bisa komunikasi dengan mereka sendiri. Nah, sekarang nampaknya ini sudah bisa, ya. Zaman saya dulu belum bisa, ya. Sekarang kan komputerisasinya bagus dan sebagainya, membuat database itu lebih mudah dan sebagainya. Komunikasi secara digital itu mudah, ya. Jadi saya kira ke depan itu harus lebih dimanfaatkan, ya. Karena apa? Karena kekuatan ini yang cukup besar, jadi sekitar itu lebih dari 6.000, hampir katakanlah 7.000, itu banyak, ya. Tapi harus punya database yang benar, ya. Di mana dia sekarang, apa tugasnya dan sebagainya, seperti apa karirnya, setiap itu. Nah, itu untuk gunanya untuk apa? Untuk kita itu bagaimanapun juga harus bisa mengumpulkan kekuatan-kekuatan kita, ya, sebagai geologis. Dulu juga sudah kita rintis untuk mengadakan suatu level of professionalism, ya, geologis tingkat 2, tingkat 1, ya, dan sebagainya, ya, yang namanya super geologis segala macam itu, dengan segala macam
kemampuan profesionalismenya, ya kan? Sehingga kalau ada dulu cita-cita kita itu, dulu ya cita-citanya adalah setiap ada investor asing yang namanya mereka menginvestasikan kapitalnya untuk mencari oil and gas di Indonesia melalui International Oil Corporation (IOC), ya, yang kontraknya namanya PSC (Production Sharing Contract). Itu kan mereka selalu bawa geologisnya dari negara itu, ya. Jadi sebetulnya ke depan waktu ini sekarang juga sudah sebetulnya mereka itu harus memakai geologis kita. Tapi untuk memakai geologis kita, mereka harus punya reference. Referensinya dari siapa? Harus dari IAGI. Ya. What you need? Stratigrapher. Nih, ada nama ini. Pengalamannya ini. Tinggal pilih aja. Ya. Oh, ini kalau ini kelas 1 ini kelas 2, ini kelas 3, ini asisten dan klasifikasi. Ya. Saya kira IAGI sudah punya. Hanya masih belum bisa diaplikasikan dengan tepat. Nah, ini tantangan untuk pengurus yang akan datang. Ya, kita harus bisa istilahnya menjual profesionalisme di geologi. Ya, saya tahu sekarang saat ini sejak 10 tahun, 20 tahun yang lalu banyak eksodus dari geologis, dari petroleum engineer pada pergi keluar. Karena apa? Mungkin di sini karena kegiatannya menurun. Ya, sekarang kalau coba banyak geologis kerja di Timur Tengah, banyak petroleum engineer yang kerja di Timur Tengah. Itu dari mana? Dari Indonesia. Ya, dari Indonesia. Ahli LNG di Qatar itu ada ratusan, mungkin ribuan ya, sampai kepada kelas-kelas asistennya itu. Ya, operators itu banyak sekali. Pernah ada istilah jebol desa. Jebol desa itu satu grup dari Arun pindah ke Qatar. Ratusan orang. Iya. Dan mereka sampai sekarang masih kerja di sana. Tahun berapa itu? Oh, tahun hampir 2000 lah. Sekitar, ya. Saya malah punya saudara juga sampai sekarang masih ada Qatar. Dia hanya sebagai operator saja di LNG di Arun ya. Sudah 20 tahun, dari tahun 2000 lah. 20 tahun sudah hampir pensiun sekarang.